Pengiriman ilmu santet itu pasti ada tanda bunyi tepat di atap rumah. Itu santet tingkat dasar. Kalau orangnya di luar pulau tidak kena, karena itu santet satu pulau, nyebrang laut. Kenapa? Setan mau pindah lokasi harus ada surat izin mutasi pindah. Nah, yang dengar bunyinya itu adalah target. Nah, dan yang kedua, santet menggunakan tingkat dasar adalah santet yang pakai benda-benda dengan unsur logam, paku, jarum, pines, misalnya boneka pun ada talinya, setelah itu ada kawat maupun jarumnya. Dan setelah itu gunting, linggis, setelah itu silet, unsur-unsur logam yang dipakai. Nah, santet tingkat dasar kalau orangnya tidur di lantai tidak bisa kena, tapi kena masuk angin. Kenapa? Karena di bumi ada namanya gaya gravitasi. Jadi kalau setengah meter dia tidur setengah meter di tanah lolos, di atas setengah meter pasti kena. Pak, kalau di lantai atas gimana? Tetap kena di atas setengah meter. Nah, itu dari tanah pokoknya, dari tanah setengah meter, ini tanah setengah meter, aman dah. Begitu bunyi, dah, set, tidur, set, langsung selamat dah. Kenapa? Ada gaya gravitasi. Dan santet itu menggunakan namanya radar suhu panas. Makanya dulu sebelum saya bertobat, untuk mengalihkan ilmu santet, saya diajar sejak kecil tidur dekat dengan api. Misalnya saya tidur dikasih minyak teplok, ada minyak tanah, ada apinya. Kalau santet dikirim, ingat ini ada apa? Api. Syabdak, pasti langsung minyak teploknya tek, pecah, mati. Nah, langsung sebelum bertobat tak balas, ganti bunuh gitu deh. Nah, tapi pengalih perhatiannya apa? Dari suhu panas. Nah, makanya santet yang pertama waktu dikirim pasti gagal. Karena apa? Jalan melalui apa? Suhu panas. Makanya kalau ada lampu dinyalakan, orangnya tidur, waktu dikirim santet, dok, lampunya hancur. Pak, lampunya mati, itu konslet lain. Kalau santet pecah, wah gitu. Nah, kan kadang ada orang waktu dikirim ilmu santet, dia ketiduran, TV-nya masih hidup. Tak, hancur tuh TV. Karena santet berjalan dengan apa? Dari suhu panas. Dan selalu menggunakan weton hari kelahiran. Kenapa weton hari kelahiran? Karena dipercaya di mana orang itu lahir, disitulah titik kematian. Jelas saudara? Titik apa saudara? Kematian. Makanya seorang dukun itu pakai weton. Nah, setelah weton, suhu panas. Nah, di dunia nyata itu ada namanya dunia gaib. Nah, dunia gaib itu adalah bayangan dari bumi, tidak berbenturan dan tidak menyatu. Misalnya ini, kertas ini, tisu ini, benda nyata. Begitu masuk alam gaib, jep, lenyap. Tapi volume benda ini tetap ada. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, setelah itu masuk tubuh manusia, dikembalikan ke alam nyata. Langsung di sini ada paku, jarum, pines. Makanya dulu sebelum bertobat, pertama kali saya mengenal adalah apa? Umur 9 tahun, dunia gaib dulu. Dunia gaib ini tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi unsur logam, paku, jarum, pines, dibacain mantra, weng weng weng, juh juh, vitamin komplit. Nah, setelah itu masuk alam gaib. Volume dan jenis bendanya hilang. Masuk tangan tubuh manusia, lep. Ingat, suhu berdasar apa saudara? Suhu panas. Dari suhu panas, set, kembalikan ke alam nyata, plak. Maka orang kena santet di perutnya bisa ada paku, jarum, pines, unsur logam. Jelas? Jelas? Yang ketiga, ingat, berdasar apa? Suhu apa? Suhu panas. Yang keempat, tanaman-tanaman mati mendadak.
kering. Itu ada hawa jahat, tanaman-tanaman kering langsung. Keringnya itu dari atas sampai ke bawah. Itu tingkat dasar. Artinya apa? Hawa jahat. Pak, kalau keringnya di tengah angus, itu kesambar petir. Kalau santet itu tanaman, itu mati mendadak, menyerap energi kehidupan. Nah, yang kelima, perut, kepala, tangan bengkak, tapi dicek darah tidak ada penyakitnya. Tapi begitu di rongsen kelihatan paku jarum pinesnya unsur logam. Makanya orang pasang susuk di rongsen kelihatan susuknya. Dan ingat, dicek dokter di rongsen, waktu dicek tidak ada penyakitnya. Begitu di rongsen, unsur logam di bagian pembengkaannya. Kalau kena mulut langsung gini, bengkak. Rongsen unsur logam semua. Nah, yang keenam, waktu malam Jumat tepatnya jam 12, jam 1, jam 2 akan ada bola api merah menyala. Nah, dari bola apinya kelihatan pengirimnya arah sana. Oh, berarti aliran ini. Oh, pengarah sana. Oh, sana. Itu pasti ada bola api. Apinya merah nyala. Jelas? Jelas? Apinya berada? Merah nyala. Nah, setelah itu malam banyak anjing menggonggong. Ada setan lewat. Hawa panas. Dan yang ketujuh, orangnya akan bermimpi ketemu arwah-arwah yang sudah meninggal. Dia mimpi ketemu orang-orang yang sudah apa? Meninggal. Orang-orang yang mati dah. Terus. Dan orang yang kena santet pasti tahu siapa pengirimnya. Kenapa? Waktu santet dikirim, itu diikatkan juga dengan tali batin sang pengirim. Semakin kecewa, semakin dendam, semakin amarah, maka santet ini semakin kuat masuk seseorang. Nah, Pak, kalau pengirimnya hanya iseng-iseng gimana? Santetnya tidak terlalu kuat. Karena tergantung dari apa? Yang mau ngirim, kebenciannya gimana. Jelas? Semakin benci, semakin dendam, langsung. Dan seorang dukun sebelum nyantet, dia akan tanya sama pasiennya dulu, apakah kamu siap menanggung resikonya? Kenapa? Kalau gagal senjata makan tuan, biasanya kasih air dulu, suruh minum.